Awas hati-hati dengan pinjol ini. Limitnya hingga 50 juta rupiah. Ajuin pinjamannya bisa di mana saja dan kapan saja. Di sini dikatakan bahwa pinjol ini aman dan terpercaya. Bebas biaya pengecekan kredit, solusi pinjaman bersahabat. Kemudian untuk metode pembayarannya yang fleksibel. Kemudian di sini dikatakan bahwa cicilannya hingga 6 bulan. Tapi teman-teman jangan tergiur dulu. Belum tentu apa yang dikatakan sama seperti kenyataannya. Makanya dari itu saya akan review jujur tentang aplikasi pinjol ini. Dan saya disclaimer, video ini dibuat semata-mata hanya untuk sekedar informasi dan menambah pengetahuan tentang pinjaman online. Dan tidak menganjurkan untuk melakukan pengajuan di pinjaman online manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online yang limitnya hingga 50 juta rupiah. Dan untuk nama pinjaman online tersebut yaitu Bantu Saku. Nah, mungkin di antara teman-teman sudah banyak yang tahu mengenai aplikasi pinjol Bantu Saku ini. Pinjol ini sudah berizin dan diawasi oleh OJK dan AFVI. Dan memang untuk pengajuannya pastinya aman. Namun belum tentu pinjol ini rekomendasi. Dan pinjol ini sudah di-download sebanyak 10 juta kali download. Kalau melihat dari ratingnya sih bagus ya teman-teman. Namun belum tentu aplikasi pinjol ini rekomendasi. Oke, kita lihat untuk ulasannya. Di sini banyak sekali yang memberikan bintang 5 dan memberikan ulasan yang positif. Dan teman-teman harus berhati-hati. Coba perhatikan pada salah satu ulasan yang memberikan bintang 5. Untuk kata-katanya itu sangat baku sekali ya teman-teman. Sudah dipastikan bahwa pengguna tersebut adalah pengguna fake. Artinya pengguna yang disuruh untuk memberikan ulasan yang positif. Oke, kita akan coba lihat semua ulasan yang ada. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk ulasan-ulasan yang ada semuanya panjang-panjang dan memberikan bintang 5. Dan di sini untuk yang memberikan bintang 1 baru terlihat 1 orang ya teman-teman. Namun mungkin masih ada yang lainnya. Namun tertimpa dengan pengguna yang memberikan bintang 5. Jadi seolah-olah terlihat pinjol ini adalah pinjol yang terbaik. Nah, jadi teman-teman jangan sampai terkecoh dengan komentar yang memberikan bintang 5. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja kita buka aplikasinya. Dan inilah limit yang saya dapatkan. Saya mendapatkan limit sebesar 1 juta rupiah. Dan menurut saya sih untuk limit segini itu lumayan banget untuk pengajuan pertama kali. Kalau untuk pengajuannya sama seperti pinjol pada umumnya, yaitu cukup dengan KTP. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan limit. Setelah itu barulah kita bisa ajukan pencairannya. Pinjol ini sudah legal, tapi serasa ilegal karena sifat pinjol ini tidak terbuka ya teman-teman. Oke, langsung aja kita klik segera ajukan. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa lihat untuk limit saya 1 juta ya teman-teman. Dan di sini teman-teman tidak bisa melakukan pencairan kurang dari 1 juta. Di bagian limit yang di atasnya tidak bisa digeser-geser. Artinya mau tidak mau teman-teman harus melakukan pencairan minimal 1 juta rupiah. Nah, ini adalah salah satu hal pemaksaan yang secara halus ya teman-teman. Terus apakah jika kita sudah mencairkan limit kita sebesar 1 juta, apakah uang yang akan diterima itu 1 juta atau kurang? Ya, tentu saja jika teman-teman melakukan pinjaman di aplikasi ini, uang yang diterima ke rekening teman-teman sebesar 1 juta rupiah. Jadi tidak ada potongan admin. Nah, teman-teman bisa melihat pada detail pinjamannya. Oke, langsung aja kita klik di sebelah sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini tidak ada biaya admin ya teman-teman. Untuk uang yang diterima yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian untuk jangka waktu pinjamannya yaitu 90 hari dan tenornya 3 kali. Dan total yang harus teman-teman bayarkan yaitu sekitar 1.270.000 rupiah. Jadi bunganya sekitar 270.000. Nah, kalau dibagi 3 berarti
per bulannya sekitar 90.000. Nah, di sini bahayanya kita tidak bisa mengetahui berapakah cicilan per bulannya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui berapakah cicilan per bulannya, teman-teman harus melakukan pencairan terlebih dahulu. Barulah nanti akan muncul untuk detail cicilan per bulannya. Nah, makanya saya katakan kalau pinjol ini tidak transparan atau tidak terbuka. Nah, ini sedikit informasi. Jadi setelah kita melakukan pencairan, barulah kita bisa melihat detail cicilannya. Dan ini adalah cicilan per bulannya. Nah, di sini dikatakan jika teman-teman pinjam 1 juta, maka kita harus mengembalikan sebesar Rp1.270.000. Dan bila mana teman-teman bayar lebih cepat, maka untuk totalnya menjadi Rp1.240.000. Nah, benar kan? Di sini teman-teman bisa lihat untuk cicilan yang pertama itu sangat besar banget. Pada cicilan yang pertama, kita diwajibkan membayar sebesar Rp890.000. Wow, hampir 90% ya teman-teman. Dan di cicilan yang kedua dan ketiga, kita harus membayar sebesar Rp190.000. Nah, jadi saya katakan kalau pinjam di aplikasi ini tidak rekomendasi. Nah, jadi buat teman-teman jangan sampai melakukan pinjaman di aplikasi ini, karena sistem pinjamannya tidak terbuka. Makanya tadi saya katakan kalau pinjol ini legal tapi serasa ilegal. Nah, silakan teman-teman share video ini ke keluarga teman-teman ataupun ke kerabat teman-teman, biar mereka pada tahu kalau pinjol ini tidak rekomendasi atau tidak bagus ya teman-teman. Dan saya pun tidak melakukan pinjaman di aplikasi ini, karena memang aplikasi ini tidak transparan atau tidak terbuka. Dan sumber yang tadi saya dapatkan dari salah satu teman saya. Dia melakukan pengajuan di pinjaman Bantu Saku. Dan hasilnya seperti tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini. Dan bila ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk video atau pinjol yang rekomendasi, teman-teman bisa cek terus di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar selalu memberikan informasi seputar pinjaman online yang rekomendasi, dengan cara mengklik tombol like and subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan untuk informasi terbaru dari channel ini. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin sudah terlanjur melakukan pengajuan di aplikasi pinjaman online, teman-teman bisa loh menghapus data di pinjol secara permanen, agar teman-teman tidak dihubungi lagi oleh pinjol tersebut. Silahkan teman-teman bisa simak videonya di channel ini. Selain itu, di channel ini juga memberikan informasi seputar cara pengaktifan SPayLater anti ditolak. Silahkan kunjungi videonya hanya di channel ini, atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan juga masih banyak video lainnya yang memberikan informasi seputar pinjaman online yang rekomendasi ataupun yang bisa cair ke aplikasi Dana. Dan semua video yang ada di channel ini bukanlah video endorse. Semua video yang ada di channel ini saya khususkan buat subscriber ataupun penonton channel ini. Ini semua adalah real informasi yang saya dapatkan dari pengalaman saya. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini. Dan bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.